Salam saudaraku, kali ini saya akan membawakan firman Tuhan terkait siapakah Allah itu, Allah Bapa itu, ya. Karena di zaman media ini sering kali kita mendengar dari sesama kita Kristen, bahkan yang mengaku telah menempuh pendidikan teologi, yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Bapa. Bapa bukan Yesus. Yesus bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Yesus. Jadi aku bingung ya. Tapi biarlah Alkitab yang menjawab Alkitab ya. Karena itu sebelum itu saya minta maaf dulu saudara. Saya bukanlah sok paling benar, apalagi benar. Sungguh saya manusia berdosa yang tidak luput dari salah. Bahkan sangat tidak layak. Tetapi Allah kita yang adalah roh itu yang tidak terhampiri itu, dialah yang melayakkan kita termasuk saya ya. Karena itu Yohanes 4:24 ya. Allah itu adalah roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran ya. Jadi Allah kita itu adalah roh. Tetapi karena ada roh pembanding yaitu roh jahat, maka Allah kita itu adalah Roh Kudus. Ya. Yaitu roh kebenaran. Jadi Roh Kudus ini disebut Bapa karena daripadanya bersumber segala sesuatu. Dan Roh Kudus ini disebut Anak karena dia turun ke dunia mengambil rupa manusia lewat kelahiran, maka dia disebut anak dengan waktu yang singkat selama 33 tahun, dan setelah itu dia kembali lagi ke hakikatnya yang adalah Roh Kudus itu ya. Makanya Yohanes 5 ayat 37 dan 38 Yesus berkata kepada orang Farisi saat itu, Bapakku yang mengutus aku, kamu tak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Karena firman-Nya tidak menetap dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepadanya. Kenapa Yesus berkatakan suaranya pun tidak didengar, bahkan rupanya pun tidak? Ya, pertama ya karena orang yang dikatakan Yesus itu firman-Nya tidak tinggal menetap di dalam hatinya, dan juga karena dia tidak percaya kepada Allah itu pertama. Yang kedua, kenapa para nabi bisa melihat ya, termasuk Nabi Abraham ya, dia bisa makan bersama dengan Tuhan itu ketika di pohon terbantin. Demikian juga Musa maupun para nabi lainnya bisa mendengarkan dan melihat ya. Itu karena Keluaran 33 ayat 19, Tuhan memberikan karunia kepada siapa yang ingin dia beri, baik untuk melihat, mendengar, ataupun mengalami Tuhan itu. Dan itu bukan hanya terjadi zaman dulu. Jadi zaman dulu itu ya tidak semua orang bisa mengalami Tuhan itu, tidak bisa semua orang mendengar Tuhan itu, tidak semua orang bisa melihat Tuhan itu, hanya kepada mereka yang diberi karunia untuk melihat, untuk mendengar, untuk mengalami. Dan sekarang ini itu juga terjadi. Tidak semua orang bisa mengalami Tuhan, hanya orang-orang yang diberi karunia untuk mengalami Tuhan itu. Ya. Tetapi apakah semuanya bisa? Ya bisa kalau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Bisa, asal sungguh-sungguh ya. Apa yang dimaksudkan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa? Ya kalau kita udah sungguh-sungguh dengan segenap hati, segenap jiwa, artinya kita benar-benar percaya dan meyakini dan meninggikan, bukan merendahkan seperti yang saya sebut pertama. Ya, tentu kita harus meninggikan Allah kita itu, karena Allah kita itu satu-satunya. Ada banyak ayat yang mengatakan Allah itu satu-satunya, tidak ada Allah lain, jangan ada Allah lain padaku. Baik yang menyerupai apapun, baik di langit, baik di bumi ataupun di atas bumi, yang menyerupai apapun, tidak boleh ada lain, satu-satunya. Ya. Makanya ya dikatakan di Matius
Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Jika demikian, ia akan mengasihi yang satu dan membenci yang lain. Atau ia setia kepada yang satu dan tidak mengindahkan yang lain. Atau ia meninggikan yang satu dan akan merendahkan yang lain. Ya. Maka untuk penguat dari itu saya akan membaca Yehezkiel 37 ayat 13 yang bunyinya, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Ya, ini masih di perjanjian lama ini ya. Ini dikatakan sebelum Allah yang adalah roh itu datang mengambil rupa manusia ya. Dan ketika dia datang mengambil rupa manusia, yaitu ketika penyalipannya digenapi di Matius 27 ayat 52 dan 53. Yang bunyinya, dan kuburan-kuburan terbuka, banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit, dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu sengaja menampakkan orang-orang yang dibangkitkan itu, orang-orang mati yang dibangkitkan itu kepada banyak orang. Supaya apa? Supaya nyatalah apa yang dikatakan Yesus yang itu di Yehezkiel 37 tadi, ayat 13. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku. Ya. Jadi jangan sampai tidak ada lagi yang tidak percaya, saudaraku. Harus bagaimana lagi Allah itu membuktikan, apakah ada lagi pengorbanan yang lebih besar daripada dia memberikan nyawanya demi orang yang dikasihinya? Apakah ada lagi pengorbanan yang lebih besar dari itu? Seperti yang Tuhan katakan, bukan seorang duta ya. Yesaya 63:9, bukan seorang duta ataupun utusan, melainkan aku sendirilah yang turun menebus kamu. Ya. Allah itu sendiri yang tertikam. Yesaya 53 mulai dari ayat 3 sampai 10. Allah itu sendiri, Allah itu tertikam oleh karena pemberontakan kita, tetapi ia menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian, karena kita sekalian sesat. Maka dikatakan di ayat 10-nya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia sebagai korban penebus salah, apabila ia datang sebagai korban penebus salah. Makanya dia sendiri yang menyerahkan nyawanya dan dia sendiri yang memberi, bukan karena ada yang mengambilnya dan tidak seorang pun yang dapat menombak Tuhan itu kalau Tuhan itu sendiri tidak memberi. Makanya beberapa kali dia mau ditangkap kan belum bisa, karena Yesus itu berkata belum waktunya. Nah, saat dia benar-benar menyerahkan dirinya, baru dia bisa ditombak. Ya. Oke, saya akan bacakan lagi ayat penguat dari itu. Sebentar ya, saya cari dulu ayatnya ya. Yang mana ketika Yesus berkata, Bapakku yang mengutus aku. Jadi mungkin orang salah paham ya dengan ayat itu ya. Karena ada lagi ayat-ayat yang lainnya, saudaraku ya. Oke, Yohanes 8 ayat 19. Yang mana kan Matius juga Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Ini sama seperti pertanyaan Filipus, tunjukkanlah Bapa itu kepadaku, itu sudah cukup bagiku. Ya, seperti kata banyak orang, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Ya. Yohanes 14 ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Siapa yang dilihat orang saat itu? Ya Yesus. Dan barang siapa melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Ini lagi ayat yang paling keras, Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Siapa dia? Itu Bapa. Ya.
Makanya dikatakan Yohanes 16 ayat 26, pada hari itu pada hari itu kamu akan berdoa dalam